dijual menjadi budak. Sesudah Yusuf menceritakan mimpi-mimpinya pada saudara-saudaranya, mereka diam-diam membencinya. Pada suatu hari, saudara-saudaranya pergi ke Sikem untuk menggembalakan kawanan domba ayahnya. Yakub berkata kepada Yusuf, "Pergi dan lihatlah, apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing dombanya. Kemudian kembalilah dan ceritakan kepadaku." Lalu Yusuf pergi ke Sikem untuk mencari saudara-saudaranya. Tetapi ketika dia sampai di sana, dia tidak dapat menemukan mereka. "Siapa yang kamu cari?" "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolong katakan padaku di mana mereka menggembalakan kawanan dombanya." "Mereka sudah pergi jauh. Karena aku mendengar mereka berkata, 'Mari kita pergi ke Dotan.'" Lalu Yusuf menyusul saudara-saudaranya dan menemukan mereka di Dotan. Saudara-saudaranya menggembalakan domba di sana. Ketika saudara-saudaranya melihatnya dari jauh, mereka membuat rencana untuk membunuhnya. Mereka berkata satu sama lain, "Lihatlah si pemimpi itu. Mari kita bunuh dia dan melemparkannya ke dalam salah satu sumur di sini. Kemudian kita katakan bahwa seekor binatang buas telah menerkamnya sampai mati. Kemudian kita lihat apa yang akan terjadi dengan mimpinya itu." Hahaha. Tetapi ketika Ruben, anak tertua Yakub mendengarnya, dia mencari cara untuk menyelamatkannya. "Jangan ambil nyawanya. Jangan menumpahkan darah. Lemparkan saja dia ke sumur, tetapi jangan membunuhnya." Dia mengatakan itu supaya dia bisa menyelamatkannya dan membawanya kembali pada ayah mereka. Ketika Yusuf datang, saudara-saudaranya menanggalkan jubahnya yang maha indah itu dan melemparkannya ke dalam sumur kosong. Sewaktu mereka duduk makan, mereka melihat kafilah orang Ismail datang dari Gilead. Unta-unta mereka membawa damar, balsam, dan damar ladan. Mereka akan pergi ke Mesir. Yehuda berkata kepada saudara-saudaranya, "Apa untungnya kalau kita membunuh saudara kita? Mari kita jual saja kepada orang Ismail itu." Lalu mereka mengeluarkan Yusuf dari sumur kosong itu dan menjualnya 20 sikal perak pada pedagang Ismail. Yusuf dibawa sebagai tawanan oleh pedagang Ismail itu dan mereka membawanya ke Mesir untuk dijual sebagai budak. Pada waktu itu, Ruben tidak bersama dengan saudara-saudaranya ketika Yusuf dijual dan ketika dia mengetahui bahwa Yusuf tidak ada lagi di dalam sumur, dia mengoyakkan pakaiannya dengan sangat sedih. "Anak itu tidak ada di situ. Apa yang bisa aku lakukan?" Saudara-saudaranya kemudian mengambil jubah Yusuf, menyembelih seekor domba dan mencelupkan jubahnya ke dalam darah itu. Mereka mengambil jubah maha indah itu, memberikan pada ayah mereka dan berkata, "Ayah, kami menemukan ini. Apakah ini jubah anakmu?" "Iya, ini tentulah jubah anakku. Di mana dia? Apa yang terjadi dengan anakku?" Yakub menangis. "Seekor binatang buas sudah menerkamnya, ayah." Yakub mengoyakkan pakaiannya dengan sangat sedih, lalu mengenakan pakaian berkabung dan menangisi Yusuf. Tidak ada seorang pun yang bisa menenangkannya. Dia menangis dan berkata, "Aku akan terus berkabung sampai aku bisa bergabung dengan anakku di dalam kubur." Demikianlah ayah Yusuf menangisinya. Sementara itu, orang Midian menjual Yusuf di Mesir kepada Potifar, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja.
Karena begitu iri dan benci, saudara-saudara Yusuf berencana untuk membunuhnya. Tetapi mereka berubah pikiran dan menjualnya sebagai budak. Yusuf dikenal rendah hati dan sama sekali tidak membenci saudara-saudaranya, karena dia tahu bahwa Tuhan menyertainya. Anak-anak, apakah kalian pernah membenci abang, kakak, atau teman kalian karena mereka melukai kalian? Apakah kalian pikir kalian akan baik-baik saja ketika kalian membenci dan tidak memaafkan? Tentu saja tidak. Alkitab mengatakan bahwa kita harus memaafkan, dan ini sama dengan apa yang dilakukan Yesus pada kita. Meskipun perbuatan kita salah, sikap kita buruk, dan pikiran kita egois, Yesus Kristus mau mati untuk kita. Dia mati untuk membayar dosa-dosa kita yang sangat banyak itu, sehingga kita tidak akan dihukum lagi di neraka untuk selama-lamanya. Anak-anak, kalau kita datang kepadanya dengan iman, Dia pasti mengampuni kita. Jadi, apakah kalian memilih untuk memaafkan atau untuk membenci? Ingatlah untuk memilih mengampuni dan mengasihi sekarang.